Halo semua, jumpa lagi di channel Dendang Ilmu, yang siap menyajikan konten-konten menarik kekinian. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, and share channel ini agar dapat berkembang dan memberikan manfaat. Pada kali ini channel Dendang Ilmu akan membahas tentang 5 fakta menarik Bikini Atoll. Oke, langsung lanjut ke videonya aja guys. Number 1. Kurang dari setahun setelah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki dijatuhkan, Amerika Serikat meluncurkan program baru yang disebut Operation Crossroads. Tujuan uji coba bom nuklir ini adalah untuk mempelajari tentang efek bom nuklir dan radiasi pada kapal laut dan hewan. Hasilnya juga digunakan untuk mengembangkan kekuatan kapal-kapal perang Amerika Serikat. Operation Crossroads adalah salah satu operasi militer terbesar pada masanya yang menghabiskan anggaran 1,3 miliar dolar Amerika Serikat. 3 bom rencananya akan diledakkan. 1 di udara dan 2 di laut. Sebelum itu, Amerika Serikat juga telah mengawali kerusakan Bikini Atoll dalam persiapan uji coba ini. Di Bikini, para kru menghancurkan karang, membuldozer pasir, dan menempatkan balok beton besar di laguna sambil membangun tempat. Sementara, menara instrumen, dan bunker kamera di pantai, tulis James P. Delgado dalam Nuclear Dawn, The Atomic Bomb from the Manhattan Project to the Cold War. Bom yang dinamai Able dijatuhkan dan menjadi atom pertama yang diledakkan di masa dunia sedang damai. Kumpulan kapal perang yang rusak dan ketinggalan zaman yang telah ditempatkan di Bikini Atoll hancur lebur. Awan jamur api dan gas yang berputar-putar naik lebih dari 12 km di udara. Menurut Connie Goldsmith, dalam operasi ini banyak binatang juga dikorbankan. Sebulan sebelumnya kapal USS Burleson yang dijuluki Bahtera Nuh dikirim ke Bikini Atoll. Kapal itu memuat 146 babi, 176 kambing, 57 babi guinea, dan 3.139 tikus. Binatang-bintang itu digunakan untuk mempelajari efek radioaktif pada makhluk hidup. Pada 25 Juli 1946, bom kedua yang dinamai Bravo diledakkan di bawah air. Gelombang kejutnya menggali kawah raksasa di dasar laguna sekitar 61 meter di bawah permukaan air. Sementara itu, kubah air laut meletus dan gelembung bola api melemparkan 2,2 juta ton air, pasir, dan bubuk batu koral ke udara. Radiasinya jatuh mencemari perairan dan puing-puing mengepul sejauh 11 km. Selama tes Baker, massa radioaktif dan uap yang mendidih menembus hampir setiap kapal target yang mengapung dan mencemari air laguna, tulis Delgado. Uji coba Amerika Serikat tak hanya sampai di situ. Pasalnya, program ini dilanjutkan pada 1948 dan antara 1946 dan 1958, Amerika Serikat telah meledakkan 67 bom nuklir di Bikini dan Noatak. Dari sekian banyak bom itu, Bravo, bom nomor 12 adalah bom yang paling terkenal. Bom ini bagian dari Operation Castle, serangkaian ledakan yang dimaksudkan untuk menguji bom jenis baru. Bravo adalah bom fusi. Ledakan Bravo memiliki kekuatan 1000 kali dari bom yang dijatuhkan di Hiroshima. Sementara itu, orang-orang Bikini yang telah mengungsi sebelumnya, harus pindah lebih jauh lagi karena radiasi. Pada 1969, Amerika Serikat melakukan program dekontaminasi dan mengatakan bahwa Bikini Atoll sudah aman ditinggali 140 orang kemudian kembali ke Bikini Atoll antara 1969 hingga 1971. Namun, radiasi tampaknya belum hilang. Kanker dan kematian menghantui Bikini Atoll. Number 2. Setelah rilis pada 1999, serial animasi SpongeBob SquarePants langsung populer. Serial ini masuk dalam peringkat atas animasi anak dan bahkan memiliki jutaan penggemar dewasa. Menariknya, serial ini disebut-sebut berkaitan dengan Bikini Atoll,
Lokasi uji coba bom atom pada masa Perang Dingin. SpongeBob SquarePants menceritakan kehidupan seekor spons laut kotak berwarna kuning yang tinggal di sebuah rumah nanas. Bersama teman-temannya, SpongeBob hidup dan bekerja seperti manusia. Kota tempatnya tinggal bernama Bikini Bottom, yang sering dikaitkan dengan Bikini Atoll. Sementara itu, Stephen Hillenburg, pencipta SpongeBob adalah seorang sarjana biologi kelautan. Meski tidak secara langsung mengatakan Bikini Bottom terinspirasi oleh Bikini Atoll, berbagai petunjuk tampaknya dimunculkan dalam serial. Salah satunya adalah footage ledakan bom Baker di Bikini Atoll pada 1946 yang ia masukkan dalam episode Dying for Pi. Number 3. Bikini Atoll merupakan sebuah kawasan di wilayah Mikronesia yang masih masuk dalam bagian Kepulauan Marshall di Samudra Pasifik. Posisinya ada di tengah-tengah antara Hawaii dan Papua Nugini. Seperti pulau lain di Mikronesia, kepulauan ini terbentuk dari letusan gunung berapi di dasar laut jutaan tahun lalu. Setelah gunung berapi tenggelam, karang-karang tumbuh dan membentuk laguna yang dikelilingi cincin pulau yang dikenal dengan sebutan Atoll. Bikini Atoll salah satunya. 2000 tahun lalu, manusia bermigrasi ke Bikini Atoll dengan sampan untuk mencari tempat tinggal hidup baru. Beberapa abad berlalu, mereka akhirnya menetap dan beranak pinak di kepulauan itu. Mulai pada abad ke-16, banyak pendatang dari luar berdatangan. Tahun 1788, Kapten Inggris yang bernama John Marshall tiba dan menamai kepulauan ini dengan namanya sendiri. Pada 1952 seorang penjelajah Spanyol berhasil mencapai kepulauan ini. Selama Perang Dunia BI, 1914 sampai 1918, Kepulauan Marshall berada di bawah kekuasaan Jepang yang sebelumnya menjadi koloni Jerman. Di Bikini Atoll Jepang membangun stasiun cuaca dan membangun pangkalan militer besar di Kwajalein dan Nuwetak. Penduduk lokal dipaksa membangun benteng militer dan anak-anak diwajibkan pergi ke sekolah untuk belajar matematika dan bahasa Jepang. Jepang terusir oleh sekutu setelah menduduki Kepulauan Marshall selama sekitar 30 tahun. Kwajalein dan Nuwetak kemudian menjadi pangkalan militer sekutu. Perang Dingin 1945 sampai 1991 membawa bencana lain ke Kepulauan Marshall. Sekutu merancang persenjataan nuklir. Bikini Atoll dipilih sebagai lokasi uji coba. Penduduk lokal dipaksa pergi dari tanah kelahiran leluhur yang telah dihuni selama 2000 tahun terakhir. Number 4. Bikini Atoll merupakan spot favorit bagi penyelam bangkai. Seperti yang kita tahu, Bikini Atoll merupakan tempat percobaan nuklir di masa lampau, sehingga penyelam bangkai tertarik untuk melihat sisa-sisa bangkai dari ledakan itu, contohnya seperti bangkai kapal, hewan, manusia, karang, dan lain-lain. Number 5. Nama Bikini pastinya enggak asing lagi buat kamu yang senang liburan ke pantai atau berenang di laut. Pakaian renang two-piece ini punya material yang ringan, serta ukuran yang kecil, sehingga bisa diselipkan di dalam tas ransel atau kopermu yang berat. Baju renang ini dibuat oleh seorang desainer asal Perancis, Louis Réart. Réart kemudian memamerkan karyanya tersebut ke publik pada Juli 1946 silam. Di Piscine Molitor, sebuah kolam renang populer di Paris. Seiring waktu, Bikini hadir dalam berbagai warna dan gaya untuk menemani traveler wanita menikmati liburan mereka. Di luar dari kegunaan dan modelnya yang beragam, tahukah kamu kalau nama Bikini berasal dari pulau yang sangat berbahaya? Ya, nama Bikini diambil dari sebuah pulau di Kepulauan Marshall, Amerika Serikat yang bernama Bikini Atoll. Nah guys, terlepas dari 5 fakta menarik tentang Bikini Atoll yang sudah saya jelaskan, apakah kalian tertarik untuk berkunjung ke sana?